Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brainstorming dulu, biar semuanya boleh stand up ya. Jadi kalau Miss bilang good morning itu clapsnya satu kali. Kalau Miss bilang good afternoon dia tidak ada claps. Kalau Miss bilang good night dia clapsnya 3 kali. Oke? Miss. Good morning, good night, good afternoon. Emang kurang fokus ya? Oke, sekali lagi ya. Good night, good afternoon, good morning, good night, good afternoon. Oke, bagus. Nah, jadi hari ini tuh kita akan belajar bahasa Inggris dengan topik yang bakal sering sih kita gunain di kehidupan sehari-hari. Mungkin sebelum belajar materi ini kalian itu udah tahu, udah pernah belajar ini sebenarnya, tapi nggak tahu aja itu sebenarnya materi. Nah, jadi topik hari ini itu tentang mengundang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya apa? Tahu, Miss? Ya, Fitri apa? Invite. Invite. Terus kalau contohnya lagi apa? Inviting. Kalau mengundang orang untuk melakukan sesuatu, ya Alia, inviting someone to do something. Ya benar. Nah, jadi Miss mau kasih tahu tujuan kita belajar hari ini itu supaya kalian bisa menggunakan ungkapan atau ajakan dalam bahasa Inggris dengan benar. Kemudian memberikan tanggapan terhadap ajakan tersebut secara sopan, dan tentu aja kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi kita, Miss mau tanya, pernah nggak kalian ngajak teman kalian untuk jalan-jalan atau main bareng gitu? Pernah. Nah, gimana tuh cara kalian ngajaknya? Ada yang bisa contohin? Ya Putri, kayak misalnya Robi, sore main yuk. nah terus Audi jawabnya menerima atau menolak? Misalnya bisa Miss menerima, kalau nggak bisa ya menolak. Oh gitu, oke. Nah kita mulai untuk nonton videonya dulu ya untuk materi hari ini ya. Sambil nonton, sambil dicatat ya ekspresi atau ajakannya gimana dan cara responnya gimana. We are going to learn how to invite someone to do something. Let's start dialogue between Ami and Budi. Hi, Budi. What are you doing this weekend? Nothing special. Why? Would you like to go to the park with me on Sunday? Sure, that sounds fun. Great. Let's meet at 9 in the morning at the gate. Okay, see you then. In the dialogue, Ami invited Budi to go to the park. She said, would you like to? This is a polite way to invite someone. Here are other ways to invite someone. Ask, let's, one by one. Here's how to
requires an invitation in a polite way. Udi, would you like to go to the park with me on Sunday? I'd love to, but I have to visit my grandmother. Maybe next time. Berikut adalah contoh I have homework to do. I'd love that. Nah, sekarang Miss bakal kasih tahu gimana cara ngajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, yang pertama pola kalimatnya itu ada would you like to plus verb. Nah, ini tuh digunakan untuk membuat ajakan yang sopan dan formal. Ada yang bisa membuat contohnya? Oke, Alia. Would you like to go to the park with me on Sunday? Oke, terima kasih Alia. Nah, pola kalimat yang kedua itu do you want to plus verb. Nah, pola kalimat yang kedua ini dia lebih informal, jadi cocok digunakan untuk teman-teman yang sebaya. Ada yang bisa kasih contohnya untuk pola kalimat yang kedua? Rika, do you want to watch movie this weekend? Oke, terima kasih Kak. Nah, untuk pola kalimat yang ketiga, dia pola kalimatnya itu ada how about plus verb tambah ing. Jadi untuk pola kalimat yang ketiga ini untuk memberikan saran atau ajakan secara santai. Ada yang bisa kasih contohnya untuk pola kalimat yang ketiga? Oke, Rina. How about going to the library together? Oke, terima kasih Rina. Nah, untuk pola kalimat yang terakhir itu ada less plus verb without to. Jadi dia harus kata less, dia langsung aja langsung kata to. Nah, pola kalimat yang terakhir ini dia lebih ke ajakan langsung yang sangat umum digunakan dalam situasi yang casual. Miss bakal bacain contohnya untuk pola kalimat yang keempat, yaitu let's study together for the test. Dan contoh kalimat yang kedua itu let's meet at 9 AM this morning. Oke. Nah, setelah kita belajar gimana cara mengundang seseorang, kita tuh kan ada dua opsi, kita bisa menerimanya atau bisa menolaknya. Nah, untuk menolaknya kita nggak boleh gunain kata-kata yang kasar, tetapi di sini Miss udah rangkumin empat tipe gimana cara kita menolak sebuah ajakan. Nah, tipe yang pertama itu I'd love to, kan? Nah, itu kalian terangkan alasannya. Di sini menunjukkan bahwa sebenarnya kita tuh pengen ikut, tapi lagi ada halangan aja. Contohnya tuh I love to, but I have to visit my grandmother. Nah, untuk tipe yang kedua, dia ada I'm sorry, I can't, I have to, bla bla bla. Penolakan ini dia lebih sopan, dia terus kita harus menyatakan alasannya juga. Nah, misalnya I'm sorry, I can't, I have to help my mom at home. Nah, untuk tipe yang ketiga, dia itu memberi harapan kalau kita tuh bisa ketemu di lain kesempatan. Yaitu contoh kalimatnya not today, but maybe another time. I'm really busy right now. Nah, untuk tipe yang keempat, dia contoh kalimat itu I like to, but dan disertakan alasan itu apa. Tapi untuk tipe yang keempat ini dia lebih ke kondisi pribadi. Contohnya I like to, but I'm not feeling well today. Nah, setelah selesai menonton video yang tadi Miss tampilkan, siapa yang bisa menyebutkan contoh kalimat ajakan dari video tadi? Saya Miss. Oke, Alia. Contohnya, would you like to go to the park with me on Sunday? Oke, benar. Ada yang bisa ngasih contoh nggak gimana cara nolaknya dengan sopan? Saya Miss. Oke, Audi. I want to, but I have to visit my grandmother. Oke, bagus Audi. Terima kasih. Nah, setelah kita belajar materi how to invite someone to do something, Miss mau kasih waktu untuk kalian 15 menit. Setelah itu, Miss bakal minta kalian untuk mempraktekkan materi ini. Dan itu sudah dicatatkan cara ngajarnya gimana dan cara menolaknya gimana. Oke, dimulai dari sekarang ya. Oke, waktunya udah selesai. Miss bakal minta 2 orang untuk maju ke depan untuk kayak role play gitu. Ada yang bisa? Kami Miss. Oke. Ica sama Fitri dipersilakan ke depan. Oke, teman-teman, tolong perhatikan Ica sama Fitri ya. Oke, Miss. Udah dimulai. Hi Icha, what are you doing here? Nothing. Would you like to join me for lunch? Sure, let's go. Okay. Oke. Beri apresiasi untuk Fitri. Nah, tadi teman kita udah mempraktekannya ke depan, maka berakhirlah pula materi kita pada hari ini. Jadi, Miss mau kasih kesimpulan untuk materi hari ini. Materi hari ini tentang inviting someone to do something.
Jadi mengajak seseorang dan merespon ajakan dengan sopan adalah bagian penting dari komunikasi kita sehari-hari. Dengan pelajaran ini, kita telah belajar beberapa ajakan seperti would you like to dan let's gitu kan, serta gimana cara menolaknya secara sopan seperti I'd love to but bla bla bla. Kemudian atau contoh yang kedua, I'm sorry I can't, I must go home now. Nah, kemudian kita harus terus latihan biar kita itu makin fasih. Kemudian kita dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan lebih sopan dan percaya diri. Good job everyone. Hari ini kita udah belajar gimana cara mengundang teman dan gimana cara menanggapinya dengan sopan. Miss mau kasih tugas untuk minggu depan. Kalian buat dialog pendek tentang materi hari ini, yaitu inviting someone to do something, minimal 6 dialog gitu ya. Kemudian ditulis di buku latihan seperti biasa, dikumpulkan minggu depan ya. Baik. Nah, kemudian Miss mau ingetin untuk materi minggu depan, yaitu tentang bagaimana membuat kartu ucapan. Jadi disarankan kalian udah belajar materi tersebut di rumah ya. Baik. Oke, diucapkan terima kasih banyak perhatiannya